Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Suci. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang berjudul Prototyping. Prototyping merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap, sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Prototipe mewakili model produk yang akan dibangun atau menstimulasikan struktur, fungsionalitas, dan operasi sistem. Dalam pembuatan prototipe, kita dapat menerapkan user-centered design yang cocok untuk user awam IT. Tahapan-tahapan prototyping. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Di sini, pengembang dan pemakai bertemu dan pemakai menjelaskan kebutuhan sistem. Selanjutnya ada membuat. Di sini pengembang mulai membuat prototipe. Menguji. Di sini pemakai menguji prototipe dan memberikan kritikan atau saran. Memperbaiki. Pengembang melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakai. Mengembangkan versi produksi. Di sini pengembang merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Keunggulan prototyping. Yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Yang keenam, mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang ketujuh, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas kecepatan spesifikasi dan perancangan sistem. Yang sembilan, dapat dipadukan dengan metode terstruktur dan case tools. Yang 10 dapat digunakan pada berbagai level detail termasuk konsep, kebutuhan, spesifikasi, dan perancangan. Kelemahan prototyping. Kelemahan prototyping ada 3. Yang pertama, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Kegunaan prototipe. Yang pertama, evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Yang kedua, stakeholder. Dalam hal ini, user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Yang ketiga, anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Yang kelima, memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Yang keenam, dapat menjawab pertanyaan untuk membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Kesimpulan, metode prototyping melakukan bentuk antisipatif terhadap kesalahpahaman ide atau spesifikasi kebutuhan user dari percakapan yang dilakukan dari metode lainnya. Sehingga, dari hasil paparan teori di atas, jelas bahwa metode prototyping memiliki kelebihan dalam hal komunikasi antara user dan analis untuk menemukan spesifikasi yang sesuai dan ideal. Metode prototyping melakukan desain secara cepat untuk menyelesaikan sebuah perangkat lunak. Dalam pembuatan sebuah perangkat lunak, metode ini melibatkan secara lebih aktif kepada user untuk mengutarakan spesifikasi personalnya kepada analis, sehingga analis akan dapat sedikitnya memahami
dengan betul apa yang menjadi keinginan dari user atau klien yang bersangkutan. Cukup sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.